Sepanjang hidup saya, kini saya berusia 71 tahun. Saya belajar menyelami dan memahami perasaan, persoalan, dan harapan rakyat kita. Saya seorang anak desa dari Pacitan. Selama 20 tahun, saya hidup dalam lingkungan masyarakat yang jauh dari kemudahan, miskin, dan relatif terbelakang. Karenanya saya mengerti apa yang dirasakan dan diharapkan oleh grassroots, utamanya kalangan miskin dan tidak mampu. Sebelum menjadi presiden dan bahkan sebelum menggagas berdirinya Partai Demokrat, saya hidup di semua penggal zaman. Mulai dari era Presiden Soekarno, era Presiden Soeharto, hingga era reformasi, saya belajar banyak tentang negara dan pemerintahan seperti apa yang didambakan oleh rakyat kita. Kemudian pengalaman saya 15 tahun di pemerintahan dan 5 tahun terakhir berada di luar pemerintahan makin membulatkan pemahaman saya tentang negeri ini. Saya harus mengatakan bahwa sebenarnya harapan rakyat kita tidaklah berlebihan, juga tidak mengada-ada. Secara genuine, rakyat hanyalah ingin hidupnya lebih baik, masa depannya lebih baik, negaranya juga lebih baik. Saat ini dan ke depan nanti, rakyat kita ingin negaranya dalam keadaan aman dan damai. Hidup rakyat tentram, bebas dari ketakutan dan kejahatan. Rakyat ingin politik di negeri ini stabil, masyarakatnya rukun dan toleran, menghormati perbedaan dan kemajemukan. Rakyat tidak suka pikiran dan tindakan yang serba ekstrim, yang anarkis dan radikal. Rakyat juga menginginkan keadilan tegak di negaranya. Hukum berlaku bagi semua, tidak tebang pilih. Ekonomi adil artinya pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh semua. Dalam kontestasi pemilu, termasuk pilkada, rakyat juga menginginkan keadilan. Negara dengan segala aparaturnya diharapkan netral dan tidak berpihak kepada kontestan tertentu. Rakyat juga menginginkan taraf hidupnya makin baik, makin makmur. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, serta penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Mereka menginginkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Tentu saja rakyat berharap ekonomi Indonesia terus tumbuh makin merata dan berimbang di seluruh penjuru tanah air. Apapun bentuk demokrasi yang kita pilih, rakyat ingin didengar suaranya, ingin dihormati hak-haknya yang fundamental, tidak dihambat dan dibatasi haknya untuk memilih dan dipilih. Dalam pemilihan umum termasuk pilkada, aturan negara dan pemerintah tidak boleh mengebiri kedaulatan rakyat dan mempersempit ruang politik, political space yang mereka miliki. Belajar dari trauma dan pengalaman buruk di masa lalu, sampai kapanpun rakyat Indonesia tidak menyukai pemerintahan yang represif otoritarian, tidak menyukai oligarki dalam arti yang menentukan hanyalah segelintir orang, dan tidak menyukai plutokrasi, artinya kekuatan uanglah yang menentukan. Rakyat juga ingin dilibatkan
dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka dan yang berkaitan dengan hajat hidup yang pokok. Itulah harapan rakyat yang utama. Harapan rakyat inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat sampai kapanpun. Siapapun presiden yang sedang memimpin nanti, dan partai politik manapun yang sedang berkuasa, kita harus tetap memperjuangkan harapan dan kepentingan rakyat itu. Mungkin perjuangan kita sangat berat, seperti sebuah mission impossible. Namun kita tidak boleh gentar. Mungkin saja kita kalah, tetapi kalau kalah, apa yang kita lakukan itu akan tercatat dalam sejarah. Sebuah perjuangan selalu ada risikonya. Diperlukan keberanian dan pengorbanan. Dalam perjuangan ke depan, jalan kita mungkin tidak mudah, bahkan seakan tertutup. Namun, sebagai founding father Partai Demokrat, saya harus mengatakan, sekali lagi kita harus punya tekad yang membaca, tidak boleh gentar dan harus terus berikhtiar. Yang kita takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Juga rakyat, manakala kita lupa dan berhenti memperjuangkan kepentingan dan harapan mereka.